Oke, kita akan membahas bagaimana secara fisik menyambungkan FC dengan komponen-komponen tadi. Di sini di buku manual ya, biasanya bisa kita download dari websitenya pembuat FC. Kondisinya seperti ini ya. Menggabungannya adalah dengan kabel ya, saudara-saudara. Dengan kabel. Jadi koneksinya adalah kabel. Jadi kabelnya banyak ya. Seperti ini, ada kabel-kabelnya gitu kan, ada kabel-kabelnya, jadi banyak sekali. Koneksinya adalah menggabungkan kabel-kabel ke tab-tab yang ada di FC tersebut. Ya, di sini kita lihat pertama, FC itu digabungkan dengan GPS ya, seperti ini. Ini contohnya ya. Ini tipe FC-nya katanya F405, jadi gambarnya hampir sama dengan yang FC saya tadi, beda tipe. Nah, ini adalah yang umum digunakan, F405. Nah, ini menggabungkannya dengan GPS adalah di kaki GPS itu ada 4 pin ya. Kalau yang menggunakan kompas atau magnetometer itu ada tambahan 2 lagi. Jadi di sini pinnya adalah ground, TX, RX 5 volt. 5 volt listrik masuk ya dari baterai 5 volt. Nah, baterai itu ke ESC. Di sini ada tabnya ya. Tab, nah seperti ini ya. Ada tabnya positif negatif. Nah, ini dari baterai ke FC. Nah, mungkin ini dulu ya. Sebelum tadi dari baterai ke FC, kemudian output dari FC ini ke ESC. Ini kebetulan ada 2 karena mesinnya ada 2 ya. Jadi dia menggunakan pin koneksinya menggunakan 2 koneksi, yaitu sinyal dan ground ke ESC. Beda dengan pesawat yang nggak pakai FC, kabelnya 3 ya, sinyal positif, negatif, sinyal positif dan ground. Nah, tapi karena ini dikendalikan oleh FC voltasenya, maka dia nggak pakai positif, jadi langsung sinyal dan ground ke ESC. Nah, ini menggunakan ward, wardnya TX-RX. Nah, ini perlu diingat bahwa TX-RX ini kebalik. Jadi kalau dari FC itu TX, maka akan masuk ke RX-nya, peripheral ya. Contohnya ini kembali ke GPS. Nah, di sini ada ground ke ground, 5 volt ke 5 volt, RX ke TX-nya FC, dan TX ke RX-nya FC. Jadi kebalik nih, TX ke RX, yang ini TX ke RX, jadi kebalik ya. Kemudian ada 2 lagi tadi, kompas dengan menginputkan SDA dan SCL. Biasanya tulisannya cuma DA dan CL. Ini ke GPS juga bila dia ada sensor kompas atau magnetometer. Kebanyakan kebanyakan GPS itu tidak menggunakan kompas karena biasanya orang yang FPV-an itu, first person view, itu tidak perlu banget. Dia bisa melihat dengan mata sendiri posisi pesawatnya. Tapi untuk pesawat yang lebih presisi perlu kompas ya. Ini GPS. Kemudian receiver. Nah, ini sama. Ini contohnya menggunakan receiver. Sama ya. Jadi di sini outputnya bisa menggunakan S-bus. Ya, di receiver ada yang menggunakan S-bus. S-bus masuk ke S-bus. Nah, ground dan 5 volt. Jadi S-bus ini adalah rangkaian perintah yang dikumpulkan dari receiver atas perintah dari remote yang ada di pilot, yang dikendalikan oleh pilot. Kemudian berikutnya adalah kamera. Ini kamera, ini yang digital, DCR unit ya. Ini ada sama sambungannya.
Nah cuma ini perlu diperhatikan, ini 9 volt baterainya yang masuk ya, sedangkan peranti lain atau perangkat lain itu 5 volt, ini 9 volt. Jadi perlu ada mekanisme bagaimana caranya ya supaya bisa dapat 9 volt untuk VTX ini di GIR unit. Nah ini ada caranya di FC nya apa yang harus disolder. Ini 5 volt, ini duanya disolder di sini. Kalau 9 volt yang disolder adalah sisi yang kiri ya, dari 3 titik ini. Jadi ini yang disolder 2, balikan dari 5 nya. Nah ini untuk mendapatkan 9 volt untuk DJR unit. Kalau kamera analog ada sendiri caranya. Nah ini ada sama, hampir sama. Jadi analog kamera, analog VTX ada caranya sendiri ya, ada mekanisme sendiri. Nah di samping itu juga ada ward lain atau koneksi-koneksi lain, ada TXRX1, TXRX2, TXRX3 dan seterusnya ya. Jadi banyak. Kemudian sekarang pertanyaannya outputnya gimana? Nah ini output yang ke ESC tadi sudah dibahas ya. Dari sini sinyal dan ground langsung ke ESC. Kemudian output ke servo. Nah ini ada output ke servonya ada ya. Jadi outputnya banyak. Ini ada banyak berarti bisa servo banyak ya. Kalau untuk mengendalikan pesawat minimal 1 ESC dan 3 servo. Nah dan servo itu bisa diparalel gitu ya. Jadi ini cara mengendalikan, dan ini cara mengendalikannya ya. Jadi seperti itu rekan-rekan, menyambungkannya seperti apa. Jadi bisa bentuk disolder atau bentuk pakai koneksi ya kan. Jadi gitu. Jadi itu cara menyambungkannya, menyambungkan FC dengan piranti-piranti yang terkait tadi yang sudah kita bahas di sini ya. Nah, ini tadi kalau disederhanakan tadi cuma satu kabel, padahal di sini ada banyak ya, ada ground 5 volt, ada CLDA, ada TXRX, TXRX, RE ke T, nah kan gitu kan. Nah, kemudian juga VTX juga sama, pakai UART yang mana. Ini misalkan receiver UART 2, GPS UART 3, VTX UART 5 gitu kan. Kemudian servo itu, servo dan ESC itu pakai S biasanya. S1, ESC, S3, S4, S5 itu untuk servo gitu ya. Kemudian ada koneksi sendiri ke bateri. Nah untuk VTX tadi ada mekanisme VTX ini dapat 9 volt. Settingnya gimana di soldernya, di FC nya. Kemudian ini tadi ya pakai S1, S2 sampai 9, bahkan ada S9 gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyeting antara FC ini dan piranti-piranti lainnya supaya sesuai. Nah ini bisa menggunakan INAF ya, menggunakan INAF. Di sini, nah di sini ada, nah ini INAF. Nah jadi suruh QR code ini ada aplikasi INAF yang bisa diinstal di komputer. Kemudian akan kita koneksikan ke FC-nya dengan kabel ya, USB kabel C-type atau apa. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini FC, ini laptop misalkan ya. Bahkan ada yang bisa dikoneksikan lewat HP aja. Ya, jadi dia ini pakai kabel USB. Udah gitu aja. Nah, nanti dari laptop ini kita akan mengendalikan. Pertama ada menu-menunya nanti ya, nanti mungkin akan saya jelaskan detail ya. Menu-menunya akan
akan kita program ulang, kemudian kita kalibrasi posisi FC-nya ini, kemudian settingan perilakunya gimana bila ini, termasuk kondisi baterai gimana, koneksi ke OSD gimana, dan seterusnya. Oke, sampai sekian dulu ya.